Oke, aku lagi sedang main sama kartu ini. Mari kita shuffle. Ini apa nih? Strategi bisnis, jualan, toko online, offline, marketing, PR, branding. Oke. Apa yang akan terjadi seandainya kamu start channel YouTube atau TikTok atau akun IG? Oh, gini deh, digabung ya. Jadi, apa yang akan terjadi seandainya kamu start akun TikTok atau IG atau YouTube? Terus habis itu kita akan cari strateginya. Justice, Eight of Cups. Oke, jadi apapun yang kamu lakukan, terus di bawahnya, wah, Ace of Cups, kamu tuh bakal populer sih, kamu bakal disayang sama orang-orang, orang-orang akan kayak suka gitu loh sama konten kamu. Terus yakinlah bahwa kayak misalnya gini, Justice ini kartu karma, ya kan? Jadi semua karma baik kamu yang udah pernah kamu lakukan dulu itu akan balik ke si usaha kamu ini. Jadi kalau kamu start channel YouTube atau TikTok atau IG, kalau kamu dulu kayak suka jahatin orang, ya mungkin nggak akan sukses-sukses banget gitu ya, orang mungkin akan ninggalin kamu. Tapi di sisi lain, kalau kamu dulu sering sedekah sama orang, bantuin orang, ngajarin orang lain untuk bikin usaha gitu, itu mungkin hasilnya akan lebih bagus gitu. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya kamu pengen start YouTube channel terus atau TikTok, terus kamu pengen sukses, aku saranin kamu kayak apa ya, kalau orang Jawa ada kan kayak apa ya, bagi-bagi makanan gitulah, sedekah, tapi kayak ya jangan, gimana ya bilangnya, kayak sedekahnya ya emang karena pengen ngasih gitu loh, tapi jangan yang dilihat orang. Terus ini diletan shadow attribute-nya adalah pretension to much deeper knowledge than you actually possess. Jadi sebelum kamu mulai si channel YouTube ini, strateginya adalah kamu harus benar-benar mendalami hal yang kamu mau jadiin topik channel itu gitu loh. Jadi kayak jangan kayak saya gini, aku misalnya punya hobi baru nih gitu ya, terus kayak aku masih excited banget. Ini aku juga pernah sih salah kayak begini juga. Jadi kayak aku hobi banget bikin kayak kerajinan resin, padahal aku sebenarnya belum ahli-ahli banget, tapi aku udah kayak ngebuka channel YouTube dengan nama tertentu gitu ya, udah diniatin, oh nanti suatu hari gue akan punya toko resin gitu, tapi sebenarnya aku tuh kayak belum ahli gitu loh. Jadi kamu jangan ulangi kesalahan aku gitu, karena kalau misalnya kamu udah kerja keras, di sini kan karma ya, kalau kamu udah kerja keras ya hasilnya juga akan bagus. Mari kita coba kartu satu lagi, Healer. Passion to serve others by repairing the body, mind, and spirit, ability to help transform pain into healing. Kalau kamu kayak dari awal niatin bikin channel itu untuk ngebantu orang, bukan untuk kayak sekedar gue mau terkenal gitu kan, atau ya aku juga pengen terkenal sih, karena aku juga kayak waktu masih kecil mungkin karena jarang dibelain orang tua gitu ya, jadi aku tuh kayak ngerasa aku pengen terkenal supaya nanti kalau dibully ada yang ngeliat gitu kan, ada yang ngebelain gitu. Aku paham gitu loh orang kenapa orang pengen terkenal, aku paham orang pengen bikin konten supaya dapat uang gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu kayak niatin dari awal sebenarnya kamu tuh kayak pengen ngasih sesuatu yang positif ke orang, entah kamu bisa membantu mereka atau kamu bisa kayak mengobati mereka, atau kayak misalnya kamu sekedar menghibur aja nggak apa-apa gitu ya, asal kayak menghibur orang itu juga kan apa ya, salah satu bentuk healing gitu loh. Jadi kayak misalnya orang kayak penat gitu di kantor, terus pulang-pulang nontonin video kamu, terus video kamu lucu gitu kan, itu kan mengobati hati dia juga gitu loh. Jadi kayak aku saranin itu sih. Sama ini Poet dalam keadaan terbalik, turns a lyric gift to negative or destructive effect. Terus kamu harus menghindari kayak apa ya, kayak kamu harus menghindari ikut-ikutan drama online, karena mungkin nanti kalau misalnya kamu udah channel kamu udah mulai gede gitu, misalnya orang-orang dari masa lalu kamu kayak ngikutin kamu, terus kayak ngebocorin semua rahasia kamu, ini waktu SMA norak tahu, waktu SMA dia tuh kayak begini gitu. Jadi kayak jangan sampai sesuatu yang kamu mulai dengan positif, ini kan positif banget ya, tuh kan kamu kan kreatif, kamu tuh positif, kamu kreatif gitu, terus kamu tuh bakal disukain orang-orang. Jangan sampai kamu kejebur ke hal-hal yang negatif, karena gini loh guys, aku tuh pernah dulu
ikut satu komunitas gitu ya. Terus mereka tuh kayak ada masalah internal, berantem. Terus aku tuh ujung-ujungnya aku tuh kayak ditarik untuk kayak ikut ke kubu ini, ke kubu ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu berteman sama misalnya sesama konten kreator gitu ya. Kamu misalnya kamu bikin TikTok, terus kamu kayak punya banyak teman TikTok gitu. Terus suatu saat nanti teman kamu di TikTok ada yang berantem gitu ya. Kamu jangan ikut-ikutan tarik ke situ gitu loh. Karena sebenarnya kamu tuh kayak dari segi kesenian tuh bagus banget tuh. Tuh kan Six of Pentacles. Six of Pentacles orang tuh kayak pengen ngasih-ngasih ke kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu nanti buka misalnya kamu di TikTok gitu ya. Mungkin banyak yang akan ngasih kamu gift, atau misalnya kamu di YouTube gitu. Kamu mungkin akan banyak dapat super chat. Ini kayak kalau misalnya kamu bisa kayak membuatnya tuh dengan tulus, bukan cuman ngarepin uangnya itu justru akan datang banyak banget gitu loh. Tapi di sini sekali lagi kamu jangan mau terseret sama drama-drama orang gitu loh. Kamu ngebantuin orang oke ya. Mungkin kamu bikin apa ya? Kamu misalnya kamu bisa apa ya, ngobatin orang gitu. Terus kamu bikin channel yang kayak mendokumentasi proses pengobatannya gitu. Oke, fine gitu. Tapi misalnya kamu ngobatin orang yang kayak misalnya disantet gitu. Terus pasien kamu kayak maksa kamu untuk ini kamu harus belain aku ya. Misalnya pasien kamu nih juga punya channel yang gede gitu. Terus yang nyantet itu kayak punya channel gede juga. Kamu kayak harus bisa netral. Itu sih yang aku lihat dari si poet ini. Karena turns a lyric gift to negative or destructive effect gitu. Jadi kayak drama-drama gitu. Terus ini juga shadow attributes, selling insights to the highest bidder, compromising your vision to make it more acceptable. Terus jangan gampang kemakan sama ini apa? Biasanya orang kalau misalnya udah gede gitu kan, mereka mulai punya sponsor, mereka mulai ada yang endorse gitu. Kamu harus bisa apa ya? Tega untuk nolak endorsement yang gak sesuai sama hati nurani kamu. Terus ini juga ada apa ini? Thief, stealing money, creative ideas, affection, or other powers you think you lack. Kamu harus orisinil. Di sini warningnya kamu jangan ngikutin orang lain. Kamu harus bisa jadi diri kamu sendiri, walaupun mungkin awal-awalnya kamu insecure. Karena ini kamu tuh kayak orisinil banget sebenarnya. Dan orang akan lebih suka kalau kamu jadi diri kamu sendiri. Jadi kamu jangan ngikutin yang udah ada di pasaran gitu loh istilahnya. Jadi kayak kamu harus, walaupun mungkin sebelumnya nggak ada gitu yang mirip sama kamu, terus kamu kayak insecure, tapi orang lain gayanya begini, tapi gue begini gitu. Justru itu yang bikin kamu laku nanti. Terus bully, conceals deep fears behind verbal or physical abuse. Terus kamu juga kalau misalnya insecure sama orang, kamu tuh harus bisa mengontrol diri gitu loh. Kayak kamu harus kayak sadar diri, kenapa ya gue insecure gitu. Terus habis itu kayak apa yang bisa, kamu harus lebih konstruktif. Jangan terus sampai kamu jadi julid sama konten kreator lain. Itu sih yang aku baca. Tapi kamu sebenarnya dasarnya orangnya baik kok. Terus kamu juga harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena kamu punya kebiasaan-kebiasaan buruk atau beberapa, ini bisa juga temen sih. Tuh. Ini kayak, ini kan ada iketannya di gelas-gelas ini. Ini mungkin kenalan atau kayak orang-orang yang punya influence buruk ke kamu. Kamu kayak harus berani ngejauhin mereka. Karena kalau kamu lihat video aku yang sebelumnya, yang apa rahasia terbesar dia, itu orangnya toksik banget. Jadi itu kayak jenis temen yang enggak pengen lihat kamu maju. Jadi kamu harus berani ninggalin orang-orang yang kayak nyinyirin kamu atau segala macam gitu. Karena kalau misalnya kamu terus-terusan ngedengerin mereka, kamu akan drop, mental kamu akan drop. Jadi jangan sampai mental kamu drop sih, itu aja. Jadi ya enggak harus kamu yang bener-bener cut off terus kamu blok di semua sosmed dan WhatsApp, enggak juga sih, kecuali kalau misalnya kelakuan dia udah parah banget. Cuman menurut aku kayak kurangin aja cerita-cerita ke orang itu, karena itu juga nggak bagus. Kayak misalnya aku cerita ya, dulu aku tuh pas awal-awalnya mau seriusin YouTube, aku tuh cerita ke temanku, sama temanku malah aku disantet sama 4-5 tahun terakhir. Jadi tolong jangan ulangi kesalahan aku ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen memulai sesuatu, nggak usah cerita sama siapapun, nggak usah cerita, nggak usah minta pendapat, nggak usah
Gak usah gembar-gembor. Bahkan kalau misalnya kamu pengen bikin channel, kamu bikin akun baru terus nggak kamu tunjukin ke siapapun sampai followersnya udah banyak, gitu aja. Jadi itu aja sih advice-nya. Jadi semoga sukses. Makasih udah nonton, bye.